kembali jalan-jalan bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial, tentunya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, kalau tadi kita udah mengenal Ketapang dan juga pelabuhannya, sekarang kita akan naik kapal menuju pelabuhan Gilimanuk. Jadi Pelabuhan Gilimanuk sendiri merupakan pelabuhan yang terletak di kelurahan, yang mana kelurahan ini juga bernama Gilimanuk, berada di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Di kelurahan ini terdapat Pelabuhan Gilimanuk yang melayani penyeberangan feri ke Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur. Rata-rata durasi perjalanan yang diperlukan dari Gilimanuk untuk ke Ketapang itu sekitar 1 jam menggunakan kapal feri. Secara geografi, Kabupaten Jembrana sendiri merupakan pintu masuk ataupun keluar Pulau Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata penumpang umum, dan juga jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan juga Kabupaten Karangasem di sebelah utara. Sedangkan kalau misalnya menggunakan perjalanan lewat sebelah selatan, kalian akan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Kemudian kalian akan menuju penyeberangan Pulau Bali dengan tujuan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi nggak heran kalau misalnya Kabupaten Jembrana ini adalah jalur perhubungan utama segala aktivitas antar kota-kota di Pulau Jawa dengan Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga melalui jalur darat. Tapi kalian tahu nggak sih guys, kalau sebenarnya kondisi dari Pelabuhan Gilimanuk ini menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Jadi sama seperti Pelabuhan Ketapang ya. Dikutip dari laman resmi kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Gilimanuk, sekitar tahun 1902 pelabuhan ini masih berupa hutan belantara yang dihuni oleh berbagai jenis satwa seperti burung jalak, perkutut, dan masih banyak lagi. Pada masa itu orang Jawa yang berkunjung menyebut Pelabuhan Gilimanuk dengan nama Tanjung Selat, sedangkan orang Bali sendiri menamainya Ujung. Karena masih hutan, jadi nggak ada orang yang berkeinginan untuk menetap di daerah Gilimanuk, dan hal ini juga didukung dengan kondisi wilayahnya yang saat itu masih terpencil dan masih dihuni oleh banyak satwa yang buas. Dilansir dari debhub.go.id, menurut cerita dahulu terdapat perahu dari Madura yang terdampar di Teluk Gilimanuk. Kemudian awak kapal yang berhasil selamat mencoba untuk beradaptasi dan juga bertahan hidup di daerah tersebut sambil menikmati keindahan alamnya. Awak perahu tersebut menyebut Selat Bali ini kemudian menjadi nama Gilimanuk, yang mana Gili ini karena di tempat tersebut terdapat pulau-pulau kecil, sementara kata manuk ini diambil dari bahasa Madura yang berarti burung. Awak tersebut menamai tempat tersebut sesuai dengan apa yang dilihatnya. Dan dari situlah tersebar nama Gilimanuk ke masyarakat Jawa dan juga Madura. Kemudian memasuki tahun 1930-an saat Belanda menjajah Indonesia, Belanda memindahkan tatanan kelas berat dari Candi Kusuma ke Gilimanuk, di mana saat itu Raden Mas Jasiman bertugas untuk mengawasi gerak-gerik para tahanan atas perintah Belanda. Bersamaan itu juga mulai dibangunnya penjara. Pegawai perusahaan Belanda yang bernama Tuan Kola dari Banyuwangi ini mulai membuka hubungan dagang antara Jawa dengan Bali. Dan sejak saat itulah dibangun pemukiman di daerah Gilimanuk untuk orang-orang dari Jawa, Madura, dan juga Makassar, serta Bugis yang mulai berdatangan ke daerah tersebut, walaupun hanya untuk berburu saja. Setelah Jepang resmi untuk menguasai Indonesia, mulailah pribumi-pribumi ini dipekerjakan Rodi untuk membangun pos-pos pertahanan, galangan kapal, dan juga pemadatan jalan. Akan tetapi setelah Jepang diusir dari tanah air, kerja Rodi juga diselesaikan.
Memasuki tahun 1948, setelah kemerdekaan ya berarti, pemerintah menugaskan I Nyoman Dukduk dari Denpasar sebagai pelaksana urusan pabean atau kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, ataupun tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas dari barang, serta urusan syah bandar atau pejabat pemerintah di pelabuhan yang melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan undang-undang untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan dari pelayaran. Pelabuhan pun juga mulai dilengkapi dengan jukung, perahu, dan juga kapal perpelin. Dan di tahun 1950 mulai terdapat 2 unit mobil angkot serta pelabuhan Gilimanuk juga mulai dimasukkan ke wilayah Buleleng, yang mana wilayah itu merupakan awal dari ramainya arus penyeberangan dan juga berkembang pesatnya pelabuhan. Wah, mungkin bagi kalian yang sering mengunjungi pelabuhan ini, kalian belum tahu ya kalau sejarahnya itu sepanjang ini, teman-teman. Bahkan dulunya pelabuhan ini masih berupa hutan yang banyak hewan buasnya dan juga nggak layak untuk ditinggali. Jadi kita harus berterima kasih berkat sejarah sekarang pelabuhan juga sudah bisa dinikmati ya beserta fasilitas-fasilitasnya juga, dan juga kalian juga udah nyaman apabila kalian mau menetap sebentar di daerah pelabuhan tersebut. Dan kalau misalnya kita membahas pelabuhan, kan ini cuma tempat sementara ya. Otomatis kalian pasti pengen mengunjungi tempat-tempat menarik di sekitar pelabuhan-pelabuhan tersebut. Jadi kalau kalian kepo banget nih, jangan kemana-mana, tahan dulu, tetap di Items. Informasi ke teman-teman milenial.